Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah. Allah niba uro yang berbahagianya mantang nebi kepada kitanya kesehatan dan kesempatan sehingga akhirnya dapat berkumpul di tempat dan di hari yang sangat mulia ini. Selawat dan salam, marilah sama-sama kita berselawat ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang pada dirinya melekat uswatun hasanah yang sempurna, keteladanan yang begitu agung, yang pantas bahkan yang wajib kita jadikan sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai model dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Berikut kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, penghormatan pertama sekali kepada guru kita bersama Tunku Imam Syekh di Kemasjidan Gedanyonyo. Berikut kepada seluruh guru-guru kita yang ada di tempat ini, kemudian kepada seluruh pengurus dan remaja masjid, berikut juga kepada seluruh panitia pembangunan masjid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sedang getayo jalani uronyo adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan etika, bulan di mana kita harus punya etika yang baik, bulan di mana kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena bulan Rajab ini dikasih gelar istimewa adalah bulan yang tuli. Maksud tuli apa, tunggu-tunggu sekalian? Di mana di bulan Rajab ini pra-Islam tidak boleh lagi terdengar namanya peperangan, tidak boleh lagi terdengar namanya permusuhan dan pertikaian. Maka bulan Rajab ini mengajarkan kita etika yang bahwa tinggalkan segala bentuk peperangan. Memang gedanya uronyo tidak lagi berperang lewat fisik. Kita hari ini tidak lagi berperang lewat senjata, tapi kita hari ini berperang lewat kata-kata, tunggu-tunggu sekalian. Maka di bulan Rajab ini sebagai bulan yang tuli, maka menuntut kepada kita jangan terdengar lagi di kalangan masyarakat yang namanya kata-kata fitnah, yang namanya kata-kata upat, yang namanya berita-berita hoax ataupun berita-berita miring. Karena bulan ini bulan etika, maka lentuan dalam kesempatannya menarik untuk membahas satu tema yang berjudul dengan etika yang baik. Bahkan teman lentuan tertarik untuk membahas etika yang baik. Yang pertama, saya sendiri sebagai orang yang menjelaskan etika yang baik di kesempatan ini belum memiliki etika yang baik, tetapi saya sedang berusaha bagaimana hari-hari saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan beretika yang baik. Kemudian alasan yang kedua, sangat banyak kawan-kawan kita di luar sana, tidak di dalam masjid ini, di mana mereka juga belum memiliki etika yang baik dan di mana mereka juga belum berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian alasan yang ketiga adalah kedamaian dan kehancuran, kekacauan di dalam masyarakat ini bersumber dari akhlak, bersumber dari etika, tunggu-tunggu sekalian. Coba lihat sebuah masyarakat yang keadaannya damai, coba periksa tunggu, pasti didasari oleh masyarakat yang berakhlak baik dan beretika yang baik. Tapi sebaliknya, tunggu-tunggu sekalian, coba lihat dalam satu masyarakat kekacauan terjadi, pertikaian, permusuhan di mana-mana. Coba periksa tunggu, pasti sumbernya adalah etika yang jahat ataupun akhlak yang tidak baik, tunggu-tunggu sekalian.
Inilah sebenarnya fungsi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, adalah membawa etika yang baik, adalah membawa akhlak yang baik. Perlu kita sadari bersama bahwa Nabi Muhammad bukan sekedar pemimpin peribadatan kita, bukan mengurusi hal ibadah saja, tunggu-tunggu sekalian, tapi lebih dari itu Nabi Muhammad adalah sosok pembangun peradaban di muka bumi ini, tunggu-tunggu sekalian. Maka oleh karena itu, sebahagian ulama berpendapat bahwa seluruh etika yang baik, seluruh akhlak yang baik ini bersumber dari 4 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang konsep yang dibawa oleh Nabi sangat banyak, tapi ulama berpendapat ada 4 hadis yang menjadi sumber etika dan akhlak yang baik. Namun dalam kesempatannya kita tidak akan membahas 4 hadis, tergantung waktu dan kesempatan yang disediakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep pertama yang ditawarkan oleh Nabi agar kita beretika dengan etika yang baik adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwa tanda Islam seseorang itu baik, bahwa tanda Islam seseorang itu sempurna, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak penting di dunia dan tidak penting di akhirat. Itu sangat jelas konsep Nabi. Ingin selamat dunia dan akhirat, tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, tinggalkan segala sesuatu yang tidak penting bagi kehidupan kita, tunggu-tunggu sekalian. Lalu pertanyaannya, kenapa Islam, kenapa Nabi melarang kita, mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat? Dikeun le awak keun, dikeun le awak belah deh laut, puikeun. Bila kita tiap hari melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dikhawatirkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu akan terinternalisasi dalam jiwa kita, tunggu-tunggu sekalian. Coba kita bayangkan hari ini, hari-hari kita lalui dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak penting, terinternalisasi dalam jiwa kita, menjadi bagian daripada pribadi kita. Coba tengku, mau jadi apa kita ke depan? Pasti dikhawatirkan kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak bermanfaat, pasti akan menjadi manusia-manusia yang tidak penting, manusia-manusia yang tidak berfaedah, untuk diri sendiri tidak bermanfaat, apalagi untuk bangsa dan agama. Maka Islam secara tegas melarang umatnya, jangan lakukan segala sesuatu yang tidak berfaedah, jangan lakukan segala sesuatu yang tidak penting, tunggu-tunggu sekalian. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena konsepnya sudah sangat jelas, maka segala apapun fasilitas yang Allah berikan pada pribadi kita, pada tubuh kita, fasilitas apa? Yang pertama, fasilitas panca indera. Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita pendengaran, Allah memberikan kita lidah. Jangan sekali-kali gunakan fasilitas itu untuk hal-hal yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Karena memang Allah mendesain semua itu bukan untuk digunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, tunggu-tunggu sekalian. Ayo mulai hari ini kita evaluasi. Kita lihat fasilitas pertama yang ada di kepala kita adalah mata, tunggu-tunggu sekalian. Maka mata ini jangan melihat sesuatu yang tidak baik. Lihatlah yang baik ataupun pejamkan mata, tunggu-tunggu sekalian. Ini sangat jelas konsep yang Nabi tawarkan. Mata, dengan mata ini lihatlah yang baik-baik,
tidak sanggup melihat yang baik, mata pejamkan mata, tunggu-tunggu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kenapa tunggu-tunggu sekalian, ada apa tunggu-tunggu sekalian dengan mata getanya uronyo? Pakan mata getanya uronyo dia lebih tergoda. Kenapa mata kita hari ini dia lebih terpesona untuk melihat kesalahan dan keburukan orang lain ketimbang mata getanya melihat kesedihan, kesulitan yang dialami oleh orang lain, tunggu-tunggu sekalian. Cenderung mata getanya orangnya sangat tergoda dan sangat menikmati bila dia melihat kekurangan dan keburukan orang lain. Padahal mata getanya kan kenan geyu pakai. Kalau ingin melihat orang lain, lihatlah kesulitan mereka, lihatlah kesedihan mereka, lihatlah kesusahan mereka, bukan melihat kesalahan mereka, tunggu-tunggu sekalian. Tanya orangnya merasa sakit di saat disakiti, itu tandanya kita manusia. Tanya ipoh telegop merasa sakit, dicutnit telegop merasa sakit, diken telegop merasa sakit. Kenapa? Pertanda kita manusia. Tapi merasakan sakit yang dirasakan oleh orang lain, maaf terbalik belum sampaikan. Di saat kita merasakan sakit, di saat orang lain menyakiti kita, itu tandanya kita hidup, tunggu. Di saat itam palegop sakit ming te pertanda tanya udep. Dicutnit dilegop sakit tubuh itu pertanda kita hidup, tunggu. Tapi bisa merasakan kesulitan, rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, itu tandanya kita manusia, tunggu-tunggu sekalian. Maka manusia yang hidup adalah manusia yang bisa merasa sakit diri sendiri dan bisa merasakan sakit yang dirasakan oleh orang lain, tunggu-tunggu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka sekali lagi, janganlah mata kita tergoda, janganlah mata kita terpesona untuk melihat keburukan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Jangan sampai kita masuk di dalam kategori orang-orang yang tidak sanggup melihat kesusahan kita, tetapi orang yang melihat adalah kesalahan-kesalahan kita. Banyak orang di luar sana, mereka tidak melihat kesempitan kita, mereka tidak mau melihat kesusahan kita, tapi yang mereka lihat adalah keburukan dan kesalahan yang kita lakukan. Inilah yang disebut dengan mata lalat, tunggu-tunggu sekalian. Coba tunggu perhatikan apa yang terjadi dengan seekor lalat. Jangan pernah meyakinkan pada seekor lalat bahwa sekuntum mawar itu lebih wangi dan lebih indah daripada setumpuk kotoran dan seekor bangkai. Maka dari situlah kita belajar, tunggu-tunggu sekalian. Mata kita jangan pernah kita gunakan sebagaimana mata lalat. Kemudian yang kedua, tunggu-tunggu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah memberikan kita fasilitas yang namanya telinga. Maka gunakan telinga ini adalah untuk mendengar hal-hal yang baik. Jangan dengarkan sesuatu yang tidak baik, tapi dengarkan yang baik ataupun tutup telinga, tunggu-tunggu sekalian. Menyoek tak dengar yang baik, dengarkan yang baik. Kalau tidak sanggup mendengarkan yang baik, lebih baik kita tutup telinga, tunggu-tunggu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaannya masih sama. Ada apa dengan telinga kita? Kenapa dengan telinga getanya uronyo, tunggu-tunggu sekalian? Pakan gelinyung getanya uronyo dia lebih tertarik untuk mendengar berita-berita hoax, bukan berita hak. Dia lebih tertarik untuk mendengar fitnah, lebih menarik dia mendengar upat. Lebih baik, lebih menarik dia mendengar berita-berita miring. Tunggu, ada apa dengan telinga kita? Ini di bulan Rajab, bulan etika, harus sama-sama kita evaluasi untuk menyambut bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Di mana di dalam bulan Ramadan kita harus masuk dengan etika yang baik. Maka wajar watetakalan di dalam masyarakat uronyo, karena agaknya tergiur mendengarkan berita-berita miring, berita-berita tidak benar. Apa yang terjadi? Tunggu. Banyak hari ini timbul kritikan-kritikan tapi tidak berdasarkan ilmu, tunggu. Bahkan
Karena mereka mengkritik dasar berita hoax yang didengar, dasar berita fitnah yang didengar. Tunggu sekalian. Kalau ingin mengkritik, ayo kritik dasar ilmu, jangan kritik dasar dungu. Kalau kata Rocky Gerung, tunggu sekalian. Maka mulai Jumat ini, ayo sama-sama kita evaluasi. Pergunakan telinga kita untuk mendengar informasi-informasi yang benar dan berita-berita yang sudah terjamin kebenarannya. Tunggu sekalian. Memang dalam masyarakat uronyo watetakalan informasi salah, berita hoax, berita tidak benar itu lebih renyah dan lebih garing untuk dikonsumsi. Tunggu sekalian. Itu pertanda mata kita, pertanda telinga kita masih bermasalah. Saya yakin 100, saya yakin 1000 keyakinan. Tunggu sekalian. Kita yang hadir ke masjid ini bukanlah manusia-manusia yang termasuk dalam orang-orang yang mempergunakan fasilitas kepada hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fasilitas yang selanjutnya, Allah memberikan kita lidah. Tunggu sekalian. Maka ayo sama-sama kita lihat lidah kita hari ini. Kita lihat pembicaraan kita hari ini. Tunggu sekalian. Konsep Islam sangat jelas. Yang pertama, jangan ceritakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hana perle putra yang tak boleh kita yang tak ceritakan mbak urung lain. Hana perle. Justru kadang-kadang yang terceritakannya adalah hal-hal yang sia-sia. Bahkan kadang-kadang dah cerita lagi katanya yang ada adalah dampak buruk, efek buruk bagi si pencerita tersebut ataupun bagi orang yang mendengar cerita getanya. Maka lidah getanya jangan pergunakan untuk menceritakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tunggu sekalian. Jangan tanyakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kadang-kadang dengan pertanyaan yang justru kita membuli orang lain. Tunggu sekalian. Maka ayo kembali kepada konsep Nabi. Inilah sebenarnya fungsi etika dan fungsi adab yang baik di dalam masyarakat. Apa fungsinya? Yang pertama adalah dengan etika yang baik bisa mendamaikan. Kenapa? Karena di situ tidak ada hati yang tersakiti. Pakan uronyo tidak nyaman, pakan uronyo tidak damai karena banyak hati-hati masyarakat yang tersakiti. Kadang-kadang lewat lidah getanyo. Tunggu sekalian. Kemudian yang kedua, fungsi daripada etika yang baik adalah bisa menyatukan. Bahkan bisa menyatukan karena tidak ada perasaan yang tergores, karena tidak ada perasaan yang terluka. Inilah sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini untuk mendamaikan dan untuk menyatukan. Tunggu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sehingga konsep Nabi yang kedua, Nabi tawarkan kepada kita adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman dengan Allah, siapa orang yang beriman dengan hari akhirat, falyakul khairan, katakan yang baik atau diam. Tunggu sekalian. Ini dua konsep yang Nabi tawarkan kepada kita. Ingin selamat di dunia dan akhirat, dua pilihannya, katakan yang baik ataupun diam. Tunggu sekalian. Namun kita sering mendengar bicara yang baik, sering. Tapi perlu kita ketahui bahwa bicara yang baik itu tidak sekedar memilih kata-kata yang baik, namun kata-kata yang baik itu harus diucapkan dengan nada yang baik. Dan yang paling penting adalah kata dan nada yang baik itu keluar dari hati yang baik. Tunggu sekalian. Karena bahasa hatilah bahasa yang menunjukkan ketulusan. Bahasa hatilah yang menunjukkan bahwa kita mengucapkannya dasar keikhlasan. Tunggu sekalian. Tidak akan lurus iman seseorang sehingga lurus hatinya. Tidak akan lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Tunggu sekalian. Sama dengan Nabi mengaitkan sempurna iman kita pada sempurna lidah kita. Tunggu sekalian. Pertanyaannya juga masih sama. Pakan teman lidah getanya uronyo lebih tertarik, lebih tergoda, lebih terpesona untuk membicarakan keburukan orang lain.
Padahal kesalahan terburuk kita adalah kita tertarik terhadap kesalahan dan keburukan orang lain. Lontuan ulang sigatu tunggu-tunggu sekalian, kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan dan keburukan orang lain. Sigatu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bahwa lidah kita diciptakan bukan untuk berbicara semata-mata, tapi lidah kita diciptakan adalah untuk mengatakan yang baik-baik. Tunggu-tunggu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bahkan karena lewat bicaralah pada dasarnya, pada hakikatnya kita sedang menunjuki siapa diri kita sebenarnya terhadap orang lain. Orang bisa menilai siapa kita lewat bicara kita. Tunggu. Pokok tanya orang bermutu ataupun orang tidak bermutu itu nampak lewat bicara kita. Kemudian lewat bicara kita kadang-kadang di situ nampak betapa sombongnya kita terhadap orang lain. Itu juga nampak lewat bicara kita. Tunggu. Kemudian kadang-kadang lewat bicara kita nampak berapa dengkinya kita terhadap orang lain yang punduh. Tunggu. Kemudian miahan ada begahabahan itu juga punya sifat kedengkian. Tanya punya sifat kedengkian. Tetapi kadang-kadang kedengkian ini justru nampak di saat kita berbicara. Tunggu-tunggu sekalian. Kemudian selanjutnya kadang-kadang nampak di saat kita berbicara betapa hausnya kita terhadap pangkat dan betapa hausnya kita terhadap jabatan. Tunggu-tunggu sekalian. Juga lewat berbicara kadang-kadang ini nampak betapa kita tidak menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Inilah yang saya lihat berdasarkan pengalaman saya. Tunggu. Inilah yang terjadi di dalam masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat yang hadir di dalam masjid ini adalah manusia-manusia yang selalu menjaga lidahnya, menjaga pandangannya, dan menjaga pendengarannya. Tunggu-tunggu sekalian. Maka dalam kesempatan ini, ayo pastikan hari ini apapun yang keluar dari mulut kita merupakan solusi bagi masalah yang sedang kita hadapi. Baik sampai kehadiran kita di dunianya justru menambah masalah baru bagi bangsa kita ataupun bagi agama kita. Pastikan apapun yang keluar dari mulut kita merupakan solusi. Karena bangsa getanya uronyo, karena agama getanya uronyo sudah banyak masalah, sudah penuh dengan masalah. Tunggu-tunggu sekalian. Jangan biarkan pribadi kita ikut menyumbang masalah baru bagi bangsa dan agama kita. Kemudian pastikan apapun yang keluar dari mulut kita bukan sumber konflik. Baik sampai kitanya menjadi aktor konflik di tingkat masyarakat kita masing-masing. Tunggu. Bahkan kadang-kadang terjadi aktor konfliknya justru datangnya dari orang yang berpengetahuan. Maka sebagai penutup saya akhiri dengan satu petuah. Tunggu-tunggu sekalian. Keluarkan dari mulut kita kata-kata yang menumbuhkan rasa cinta bukan kedengkian. Bahkan karena cinta yang diwarisi oleh Nabi mulai uronyo sampai hari ini sudah pudar. Tunggu-tunggu sekalian. Maka jemput cinta dari langit, tebarkan di bumi. Tunggu-tunggu sekalian. Karena bumo getanya uronyo sudah dipenuhi oleh kebencian dan kedengkian. No mantang yang dapat lontuan sampaikan. Lontuan leke muah bilana haba dan tingkah lakulun yang tidak sesuai dengan adat dan etika yang berlaku di tempatnya. Ino sama-sama getnya tatamang di dalam rukun 2 khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.